Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. InsyaAllah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 83. Mari kita bersama-sama menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah sampai tentang Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Jadi sedikit mengenai penjelasan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini cucu dari Nabi Ishaq. Cucu dari Nabi Ishaq. Nah, berarti abuyanya siapa? Ishaq anak Ibrahim. Ibrahim punya anak, nah cucunya ini Ayub. Berarti Ibrahim panggil apa? Kakek Ishaq. Di atas kakek apa? Nek tu. Ya. Jadi Nabi Ayub ini tinggal di daerah Huran, Syam. Daerah Syam. Sekarang ini sekitar Yordania, ya. Kemudian Syria, daerah-daerah itu. Nah, jadi Nabi Ayub ini orangnya kaya. Kaya, Nabi Ayub kaya. Punya ternak yang banyak, punya kebun yang luas. Ya, kaya. Kaya. Tapi kemudian diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah dengan fitnah iblis. Jadi iblis dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Kan syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alna linabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi, termasuk Nabi Ayub ini. Waalaikumsalam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi
Ya. Paling nggak adilnya ya, Ustaz istimewa. Kesetiaan. Kesetiaan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi, termasuk Nabi Ayub, aduan, ada musuh. Siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu. Demikian juga iblis, karena kedengkiannya dia kerahkan setan-setannya dari jenis manusia dan jin untuk merusak Nabi Ayub dan keluarganya. Sehingga apa? Itu juga ujian dari Allah. Sehingga binatang ternak mati, kebun-kebun rusak, punah, hancur. Sehingga jatuhlah miskin Nabi Ayub ini. Jatuh miskin. Dan lebih parah lagi, tertimpa penyakit. Tertimpa penyakit yang sangat parah. Parah sekali sakit. Ya, parah sekali sehingga ketakutan masyarakatnya karena dianggap penyakit menular, diasingkanlah Ayub. Bukan hanya itu saja, anak-anak Nabi Ayub pun meninggal dunia. Meninggal dunia. Tapi bukan karena penyakit ini, karena sebab yang lain. Tinggallah Nabi Ayub dengan istrinya yang setia, namanya Rahmah. Rahmah. Ya, ada yang namanya Ibu Rahmah di sini. Dah. Dia asingkanlah di luar kota oleh masyarakatnya. Ditemani oleh istrinya Rahmah. Sebenarnya ada dua saudara Nabi Ayub juga setia kepada Nabi Ayub walaupun dalam keadaan sakit. Datang menjenguk pagi sore. Ya, berdasarkan riwayat yang sahih. Ada dua juga saudara Nabi Ayub yang setia pada Nabi di samping istrinya. Ya. Jadi kecobaan yang diterima oleh Nabi Ayub begitu sampai akhirnya ditimpa oleh penyakit. Ya. Terus kemudian dengan karunia Allah karena kesabarannya, kemudian Allah berikan mukjizat Nabi Ayub. Apa mukjizatnya? Coba ibu buka surat As-Sad, bukan As-Sad. As-Sad berapa tuh? 42 kalau enggak salah. As-Sad ayat 42, Pak. Kedua tiga. Ya, As-Sad ayat ada, udah dapat. Ayat berapa tadi saya bilang? 42 ya. Ya, 42. Ya. Jadi bagaimana bunyinya? Ayat 42. Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Ya. Urkut birijlika, hentakkanlah dengan kakimu. Ya. Disuruh hentak oleh Allah dengan kaki Nabi Ayub kemana? Ke tanah. Ya. Hada muqtasalun baridun wasyaribun, maka memancarlah air yang dingin yang sejuk ketika diminum, ketika mandi minum, dengan keajaib, dengan mukjizat dari Allah sembuh penyakit Nabi Ayub.
Bukan hanya sembuh kembali ke sedia kala, bahkan lebih gagah. Lebih gagah. Makanya kita kadang-kadang ketika diuji oleh Allah, kalau berhasil Allah kasih hadiah. Jangan kita mengeluh. Karena kadang-kadang Allah ingin memberikan kita karunia, tapi diuji dulu. Diuji dulu dengan berbagai macam penderitaan. Ya. Dan sebagaimana sering kita jelaskan, berbagai ujian tersebut itu bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ya. Bisa juga dosa-dosa besar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apanya? Ayatnya mulai dari sampai. Ya. Tapi memang benar dosa besar itu mesti dengan tobat nasuha. Cuman karena Allah mengatakan ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, kata Rasulullah, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim tertimpa min nasibin, tertimpa keletihan, wawasibin, tertimpa penyakit. Pertama apa? Min nasibin, keletihan, capek. Wawasibin, penyakit. Nasibin, wawasibin. Dah. Kemudian wahammin. Hammin itu apa? Kesusahan. Kekhawatiran. Jadi ma yusibul muslima min nasibin, wawasibin, wahammin, wazuhnin. Zuhnin apa? Kesedihan. Wa azan, penderitaan. Wa ghammin, ya, wa ghammin itu apa? Ya, semacam ya ini semacam kegelisahan. Jadi tidaklah seorang muslim tertimpa apa tadi? Pertama kekhawatiran, kemudian penyakit, kemudian kekhawatiran, kemudian kesedihan, kemudian penderitaan, juga kelelahan, macam-macam ya, dan lain-lain ya. Illa, kecuali karena dia bersabar, illa ya, kafarallahu biha khatayahu, melainkan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Bisa jadi ya, yang jelas kalau dosa kecil sudah jelas, bisa jadi sebagiannya itu dosa besar. Walaupun dosa besar itu mesti kita dengan tobat nasuha. Ya. Nah inilah ya hadiah jika kita bersabar menghadapi musibah dari Allah. Ya. Kemudian juga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas a'dabul bala?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar sekali penderitaannya, ujiannya dari Allah? Faqal, Nabi menjawab, an-nabiyun, nabi ya, seperti Nabi Ayub ini. Coba bayangkan. Ya, dari orang kaya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, ditimpa penyakit lagi, diungsikan lagi. Apa namanya? Diasingkan lagi. Hanya ditemani oleh istrinya. Hampir-hampir istrinya enggak sabar.
Istrinya untuk memberi makan suaminya yang sakit ini, dia bekerja, ya. Sampai ketika tahu itu istri Nabi Ayub, orang takut juga. Akhirnya dijualnya kepang rambutnya. Untuk memberi makanan kepada Nabi Ayub. Jadi sudah sekian banyak, hampir begitu kerasnya. Tiba-tiba Allah berikan mukjizat. Ayat tadi itu, surat tadi berapa? As-Sad ayat 42. Disuruh hentakkan kaki di tanah, memancar air. Ya. Jadi ibu-ibu ya, kalau kita menghadapi berbagai musibah, kita jangan mengeluh, bersabar. Kalau kita bersabar, ya, dengan musibah yang kita alami itu justru kita mendapat rahmat. Ya. Ma min muslim yushaku syokatan fama faqaha illa kutibalahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu. Illa kutibalahu biha darajatun, melainkan Allah angkat satu derajat, wa muhiyat anhu biha khati'atun, Allah hapuskan satu dosa. Jadi jangan mengeluh. Kita kadang-kadang suka mengeluh. Kalau mengeluh itu menunjukkan kita tidak sabar. Ya harus sabar. Kalau dibandingkan kita apalah. Tadi kata sahabat bertanya tadi, siapa manusia yang paling berat sekali ujiannya dari Allah? Nabi Ayub. Tumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Faqal, Nabi mengatakan as-salihun, orang-orang saleh. Dibandingkan kita enggak ada apa-apanya. Kita baru dagangan enggak laku saja, kita sudah merasa orang paling menderita di dunia ini. Baru hanya tingkat dagangan, hari ini enggak laku, kan besok, kemarin-kemarin laku misalnya seperti itu. Enggak mengeluh. Sedikit saja diuji oleh Allah, sudah berkeluh kesah. Jangan. Tapi robahlah musibah itu menjadi rahmat. Bagaimana menjadi rahmat? Dengan kesabaran, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa kita. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah, kata Rasulullah. Tidaklah bala, senantiasa bala, musibah menimpa seorang mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Sakit tak apa-apa kita derita. Macam-macam penyakit dalam tubuhnya. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita. Ya, wa malihi, atau musibah itu menimpa harta kita. Tiba-tiba hilang harta kita. Hatta yalqallah, hingga bertemu dengan Allah, meninggal dunia orang yang tadi mendapat musibah terus menerus, enggak berhenti-henti, hampir putus asa mungkin. Tapi dia bersabar. Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa sedikit pun. Berarti termasuk dosa kecil dan dosa besar. Nah, kalau enggak ada dosa sedikit pun, kemana kita? Surga. Jadi kita bukan masuk surga dengan amalan kita kalau menurut hadis ini. Justru kita masuk surga karena sabar. Justru kita di dunia ini selalu mendapat cobaan. Maka robah dari musibah menjadi rahmat. Setiap kita ada musibah. Tidak ada di antara kita yang tidak ada musibah. Nah, itu ujian dari Allah. Dites. Saya sering bilang begini ya. Surga itu sangat indah. Gak mungkin kita masuk surga tanpa tes. Ya, gak mungkin kita masuk surga tanpa tes. Kita masuk kuliah saja, tes. Masuk kerja, tes. Masa mau masuk surga tanpa tes? Tesnya apa? Di antara tadi itu macam-macam soalnya, macam-macam musibah. Yang sakit sana, yang sakit ini, sembuh penyakit ini, datang penyakit sana. Jangan mengeluh. Terima dengan penuh kesabaran, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan mengeluh. Usahakan jangan bilang lagi kalau bila perlu. Nikmati aja. Kita bilang kan kejadian kan di depan rumah saya itu ada anak muda. Sakit dia. Waktu dibawa ke rumah sakit dibilang dokter semua
Betul. Ya. Kalau sakit gigi itu dia dokter dia. Itu ya, coba. Yang mengeluh mungkin wajar karena kita punya rasa, tapi jangan berlebih. Tapi ingatlah keutamaannya. Sabar. Setiap kita pasti punya ujian dari Tuhan. Enggak ada. Kadang-kadang diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan istri, diuji dengan harta, diuji dengan teman, macam-macam. Tapi anggaplah itu ujian dari Allah. Harus lulus. Harus lulus. Bagaimana supaya lulus? Sabar. Makanya sabar itu kata para ulama ada 3. Siapa tahu? Sabar itu ada 3. Ini udah pernah ibu catat. Itu makanya saya tanya lagi. Makanya saya apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangannya. Hadapi musibah 3. Jadi dalam ketaatan juga harus sabar. Kalau nggak sabar udah curi air kita belum puasa. Kalau nggak sabar ya, pura-pura ke dapur, ceng, udah hilang ke mama 1. Ke mama pula tuh. Kalau nggak sabar, perlu kesabar. Ya, kudok maksudnya kudok. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan larangannya. Bagi orang yang hobi menghibah, berat sekali meninggalkan riba. Udah biasa pamer pamer rambut misalnya. Udah ditutup jilbab sekarang? Enggak, maksudnya ada orang udah biasa pamer rambut kan. Tiba-tiba dia disuruh pakai jilbab, berat. Atau misalnya kebiasaan merokok, udah tahu rokok itu haram misalnya, berat meninggalkannya. Harus ada kesabaran. Jadi sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang terakhir baru sabar dalam menghadapi musibah. Sebenarnya masuk mudah itu gampang sekali, bukan hanya dengan pahala kita, tapi dengan kesabaran. Diangkat derajat kita, dihapus dosa-dosa kita. Kalau kita tahu, Bu, kalau kita tahu keutamaan orang yang sabar menghadapi musibah di akhirat, kita ingin di dunia ini diuji terus oleh Allah. Kalau kita tahu, tapi karena itulah fitrah kita memang ingin selalu senang, nggak ingin ada cobaan. Ya, ingin kita apa? Kalau tes, kalau bisa nggak usah pakai tes kan? Masuk PNS nggak usah pakai tes, masuk kuliah nggak usah pakai tes. Mau masuk surga juga mau nyogok siapa? Ingin apa? Ingin tanpa tes nggak bisa, harus pakai tes. Nah, di antaranya testingnya itu adalah musibah. Tapi ingat, kadang-kadang testingnya itu kesenangan. Coba ibu buka surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Saya minum air dulu nih ya. Dari ibu kita.